Hi, welcome to my storytelling. Kalian pernah gak sih ngerasain hal-hal aneh yang pernah kalian alamin? Dulu ceritanya tuh gue tuh lagi nganterin mobil sepupu gue, and then gue baliknya dari nganter mobil itu, gue tuh naik minibus lah. Naik minibus, gue nunggu di shuttle. Posisinya waktu itu tuh 3 orangan. Terus gue inget banget, gue duduk di belakang waktu itu. Ada orang yang nyamperin gue, kayak dia tuh basa-basi lah, kayak orang mau kerja gitu ya, kayak ke meja terus pakai celana rapi lah. Dia nyamperin gue, terus abis itu dia bilang kalau dia kerja di salah satu restoran fast food. Waktu itu zamannya masih belum pada WhatsApp, belum ada sosial media lah. Dia minta nomor telepon gue tuh di situ. Gue masih positive thinking, gue kasih lah nomor gue. Gue waktu itu masih enggak kuliah, gue kuliah. Gue kasih lah nomor teleponnya. Setelah gue kasih nomor teleponnya, nggak lama dia SMS gue, kayaknya masih basa-basi doang ya, siapa tahu bisa jadi temen, siapa tahu bisa karena dia kerja di restoran deket rumah gue. Terus gak lama gue agak curiga tuh dia nelfonin gue. Yang awal kan kayak emang sengaja gue angkat dulu kan, karena ya udahlah gue lagi males diganggu gitu kan. Terus dia nelfon sampai beberapa kali, kayak annoying banget gitu loh, emang maksa banget untuk nelfon gitu kan, sampai 4-5 kali dia telepon gue. Terus dia SMS gue dengan kata-katanya tuh, wah anjing banget sih, kamu tadi nggak pakai cowok men. Gue kayak langsung wah anjing. Terus gue masih digangguin sama dia, masih digangguin dengan dia SMS gue nge-spam dengan kata-kata yang gue ketemu orang begitu itu nggak sekali 2 kali, sangat amat sering. Kayak perasaan gue nggak gimana biasa aja, tapi gue selalu ketemu sama orang-orang begitu. Itu pengalaman pertama dari sekian banyak pengalaman. Itu pengalaman pertama yang gue rasain. Pengalaman yang kedua adalah pas lagi casting sinetron. Sadar banget kalau si manajernya itu agak begini, dia nawarin lah beberapa project sama gue. Dia minta gue untuk foto nude. Ya kan bukan kaum rainbow, ya nggak tahu gue kaum rainbow ya. Soalnya gue pernah juga gue tuh emang berat badan gue kan lagi gede banget kan, sampai 100 kilo gitu. Gue masih zaman kuliah juga, jadi berat badan gue 100 kilo. Gue coba nge-gym di tempat sepupu gue nge-gym di situ. Awalnya tuh janjian sama sepupu gue, untuk kita nge-gym bareng, tapi ternyata kita nggak match tuh dari schedule-nya. Sepupu gue masih sekolah dan gue pulang kampus. Akhirnya gue nge-gym lah sendiri ya kan di tempat gym itu banyak kaca-kaca gitu kan ya. Hari pertama gue nge-gym, terus gue coba treadmill karena gue nggak pakai PT. Gue ngeliat di belakang sih emang ada cowok gitu kan, 2 orang lah. Gue treadmill sekitar 20 menitan, 20 menit gue treadmill. Gue ngeliat lah ke kaca itu kan, yang satunya nge-gym normal lah, dia angkat beban apa segala. Yang satunya tuh kayak gue ngeliat di kaca kayak ada something wrong nih, gue bilang kan. Nggak lama pas gue liatin terus kan, karena gue penasaran banget. Pas gue ngeliat kaca, dia sama-sama ngeliat juga tuh, ngeliat kaca juga. Terus tau nggak bibirnya gimana? Bibirnya tuh kayak nyium. Astaga, gue bukan menyalahkan kaum kayak gitu ya, maksudnya emang mungkin itu ada kelainan seks kali ya, atau gimana, gue nggak paham sih. Cuman gue ngerasa keganggu aja sebenarnya, sumpah gue sangat amat keganggu dengan hal-hal kayak gitu. Lu tau nggak kalau misalnya lagi di pinggir jalan itu kan banyak pengamen yang muria, banci itu loh. Wah itu gue jadi sasaran empuk banget sumpah. Jadi gue dulu punya band waktu zaman sekolah. Gue punya band. Temen gue itu kan punya nomor gue dong, temen satu band gue. Apa dia punya nomor gue? And then tiba-tiba tuh ada yang SMS gue tuh, nomor nggak jelas gitu kan. Terus dia kayak karena kalau di SMS itu kan kita nggak bisa lihat foto kan, emang nggak ada profile apa segala kan. Cuma kelihatan dari teks aja. Terus abis itu dari gaya teks sih kayak cewek persis sumpah. Akhirnya gue ladenin apa segala. Gue chat, kita udah mulai chat. Ya udah intens lah chatnya, ya siapa tahu kan cewek kan. Akhirnya ya udah gua chat. Habis itu malam itu telepon. Pas ngomong suaranya ngebas men. What the fuck? Gua bener kayak wah anjing. Jadi seharian gua chatting sama cowok, anjing nggak. Terus setelah pas gua latihan band itu sama teman gue tuh ketawa-tawa, ini ada apa nih gue bilang nih kan. Pas dia akhirnya ngebuka, ternyata dia ngejual nomor gue ke cowok-cowok yang begitu. Anjing banget. Iya menjijikan banget buat gue sumpah. Tapi gue bukan mendiskriminasi ya, bukan juga untuk mensupport juga yang kaum kayak gitu. Cuman ya mungkin gue punya prinsip yang dimana memang udah harusnya kodratnya kan nggak bisa gitu loh men, nggak bisa. Sadar anjing, nggak bisa cowok. Emang kayak nggak ada cewek yang lain gitu. Karena serius untuk orang-orang normal kayak gue merasa keganggu aja sumpah, sampai kayak
banyak banget yang DM cowok-cowok kayak gitu. Ya please nggak apa-apa deh lu kayak gitu deh, tapi asal jangan sama gue deh, sumpah. Lu DM yang lain tuh oke, atau lu chat yang lain, tapi jangan chat gue, sumpah gue keganggu main sama kayak gitu. Ini yang paling parah menurut gue. Jadi gue waktu itu lagi bulan puasa, gue sama sepupu gue pas sama teman gue lupa, gue ke resto fast food di dekat rumah gue. Itu gue lagi beli sahur kan, akhirnya yang beli ke dalam itu sepupu gue tunggu di parkirannya. Waktu itu gue bawa motor, di parkirannya gue tunggu kan, lumayan lama lah sepupu gue antrinya. Terus gak lama ada 2-3 orang nyamperin gue tanpa basa-basi, tanpa apa, tiba-tiba dia mau gue bayar dah 50.000. Sumpah dari situ gue langsung cabut demi apapun. Anjing banget, tiba-tiba datang dia minta anjing, langsung gue taruh motor gue kunci, langsung gue masuk ke restorannya. Gila, ekstrim itu sih mereka. Gue nggak tahu sih yang ada dalam otak mereka tuh apa ya. Cuman gue sekali tidak mendiskriminasi orang-orang seperti itu hak kalian. Tapi menurut gue itu salah, totally salah, nggak dibenarkan. Kalau menurut gue itu tidak dibenarkan sama sekali. Sejauh ini gue di sosial media, apalagi TikTok, gue ngeliat banyak konten-konten yang seperti itu juga. Ya walaupun kalian mungkin tinggal di luar negeri, terus kalian bikin konten yang sesama begitu, oh fuck man, itu enggak, menurut gue tuh totalnya negatif, enggak ada yang positif. Yang pertama itu salah dalam sosial, salah, lu tidak akan pernah mendapat keturunan. Jadi mungkin ada beberapa lagi, mungkin bahkan pas gue lagi sama cewek gue waktu itu jalan, cewek gue sampai pernah cemburu gara-gara kita lagi makan, terus ada cowok tuh, emang cowoknya agak emang six pack gitu kan, terus ngeliatin gue mulu lah. Gue biasa aja kan, maksud gue emang cowok gitu kan, cewek gue sampai marah kan, ya karena jelas mungkin ya, kenapa mereka kayak gitu ya, maksudnya se ekstrim itu mereka nunjukin kalau misalkan dia tuh ya begitu. Apalagi gue pernah waktu itu di 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu gue nongkrong di SCBD, di kafe coffee shop loh ya. Gila, mereka udah terang-terangan kayak gak ada tempat lain gitu. Ih goblok banget. Di kafe ini lagi di kursinya gitu kan, ada meja apa segala gitu kan, terus mereka duduk pangkuan, yang di pangkunya itu pakai singlet gitu loh, pelukan. Wah what the fuck, lu ngapain gitu ya. Kayak maksudku kayak udah nggak ada rasa malu aja sih menurut gue. Kayak menurut gue makin kesini tuh sesuatu yang salah dibenarkan. Sekarang kan kayak sosial media itu semakin kita perluin ya. Setiap hari banyak orang berargumen, banyak orang yang punya pendapat pribadi masing-masing, jadi mereka berpendapat sesuai dengan point of view-nya mereka. Dan dari pelajaran-pelajaran yang udah ada itu kayak kebuang sia-sia gitu loh. Ini salah, ini benar, tapi tidak dibawa sampai yang bisa berpikir. Gue menyayangkan hal itu sih.